Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adam Firdaus Abriano. Di sini saya akan uh, menjelaskan, mengenalkan pada kalian apa itu UI UX design. Tapi sebelum kita mengenal UI UX design, kita harus mengetahui sejarah panjang UI UX design. UI UX design memiliki sejarah yang sangat panjang. Bahkan tidak disangka UI UX design itu sudah berada pada zaman sebelum Masehi, yaitu pada zaman Feng Shui 4000 tahun sebelum Masehi. UI UX sudah ada pada zaman itu. Ada apa sih pada zaman itu? Sejak zaman Feng Shui 4000 tahun sebelum Masehi, orang-orang Cina dulu sudah pintar menata ruang supaya nyaman dan enak. Layaknya merapikan barang agar bisa dimainkan dengan mudah. Jadi, pada zaman itu, orang-orang Cina sudah pintar menata barang, mengelompokkan suatu barang agar mudah digunakan, agar mudah dicari. Karena mengelompokkan satu barang itu kita mudah mengingat tata letak suatu barang. Itu sama seperti UI UX design. UI UX design kita UI UX design juga sama seperti halnya UI UX design, yaitu kita mendesain agar mudah digunakan untuk banyak orang, agar orang kita rapi desainnya, tata letaknya, layout kita perhatikan. Itu sama seperti zaman Feng Shui, orang-orang Cina menata barang seperti itu. Kita juga membuat desain itu perhatikan layoutnya, tata letaknya, agar orang-orang tidak kebingungan menggunakan desain kita. Yaitu UI UX berjalan lagi, dan pada era Yunani kuno, yaitu sekitar 500 sebelum Masehi, para dokter Yunani seperti Hippocrates mengatur alat bedah dan tempat kerja supaya dokter nyaman dan mudah untuk menggunakannya. Seperti menyiapkan gunting dengan gunting kecil, gunting besar, gunting alat-alat tajam ditaruh dekat dari jangkauan tangan agar si dokter ini mudah untuk mengambilnya. Alat-alat yang tajam dipisahkan dengan yang tajam, alat-alat yang tumpul dikelompokkan dengan alat-alat tumpul, dan alat-alat bedah seperti pisau-pisau kecil dipisahkan dengan pisau-pisau kecil lainnya dan ditaruh di dekat jangkauan tangan agar mudah untuk mengambilnya. Karena dokter bedah ini itu adalah dokter yang harus bermusuhan dengan waktu. Maksudnya dia harus bermain dengan waktu. Jika dia menaruh barang yang tidak beraturan dan susah untuk dijangkau, maka waktu yang dihabiskan itu cukup lama, dan bius pada orang bedah itu tidak akan bertahan lama. Sama halnya seperti UI UX design, kita harus memudahkan pengguna. Kita harus mendesain agar pengguna ini mudah menggunakan desain kita, mudah untuk pakainya, mudah dan tidak menyusahkan mereka menggunakan desain kita. Karena UI UX desain itu yang penting adalah memudahkan pengguna. Adapun visualnya itu nomor sekian. Intinya mudah terlebih dahulu. Tapi jangan catatan, visual juga penting. Dan UI UX desain terus berjalan pada era modern awal, yaitu pada tahun 1900-an. Frederick Taylor dari Amerika ingin membuat kerja lebih cepat dan efisien, seperti menyusun barang rapi supaya mudah
kelompokan. Mirip seperti UX, memudahkan manusia dan alat. Yaitu pada zaman ini Frank Taylor yang dari Amerika ini menyusun barang supaya mudah dirakit dan disusun untuk manusia untuk mudah untuk menggunakannya. Lalu pada zaman Toyota, yaitu pada pabrik Toyota sekitar tahun 1940-an, pabrik Toyota menggunakan sistem menarik tali agar kalau menemukan masalah, jika mereka menemukan masalah, mereka akan menarik tali. Apa itu menarik tali? Yaitu menghentikan produksi mereka sementara untuk memperbaiki masalah. Jadi, hal ini seperti UX testing, tester UX, yaitu dengar apa? Kita harus mendengarkan penguji UX kita, penguji desain UI UX kita. Jika penguji UI UX desain ini mengatakan ada masalah, maka kita harus menghentikan produk kita dan memperbaikinya. Seperti itu. Sejarah UI UX masih panjang. Pada tahun era Henry Dreyfus, yaitu sekitar 1955, dia merancang alat sehari-hari seperti telepon dan vakum supaya membuat penggunanya nyaman, aman, dan bahagia. Kalau alat ini membuat pengguna susah, berarti rancangan itu gagal. Hal ini sama seperti UI UX desain. Jika desain kita membuat susah pengguna, maka kita gagal menjadi seorang UI UX designer. Seperti itu. Jadi sebagai UI UX designer yang berhasil, sebagai UI UX designer, kita harus membuat desain yang memudahkan pengguna menggunakan desain kita. Jika mereka mengatakan desain kita mudah digunakan, visual bagus, dan mereka merasa nyaman menggunakan desain kita, berarti kita telah berhasil dikatakan sebagai UI UX designer. Lalu pada era Walt Disney, yaitu pada tahun 1996, Disney merancang taman hiburan dengan penuh perhatian. Siapa yang tidak tahu Disney di sini? Disney adalah taman hiburan terbesar di dunia yang sudah memiliki cabang di berbagai negara-negara maju seperti Jepang contohnya, dan Amerika juga memiliki taman hiburan Disney. Disney adalah taman hiburan yang memperhatikan penggunanya, memperhatikan pengunjung dengan kebersihan, keseruan mereka, dan pengalaman mereka mengunjungi Disney itu pasti akan diingat oleh mereka yang telah mengunjunginya. Sama seperti UI UX designer, semua detail dikembangkan agar pengguna merasa bahagia dan nyaman saat menggunakannya. Disney membuat taman bermain, memperhatikan detail agar pengguna bahagia saat bermain, dan UI UX design juga kita harus memperhatikan detail fungsinya agar pengguna nyaman saat menggunakannya. Pada era komputer pribadi, tahun 1970-an sampai 1980-an, Xerox menciptakan mouse dan tampilan grafis. Lalu Apple membawa komputer dengan mouse dan grafik ke rumah banyak orang. Semua bertujuan memudahkan orang menggunakan komputer. Jadi pada zaman ini UI UX desain telah berkembang pesat karena pada zaman ini adalah zaman era komputer pribadi. Dan pada tahun 1955, Don Norman, dialah yang memberi nama user experience atau sering kita kenal sebagai UX. Dan dia menulis buku terkenal dengan berjudul The Design of Everyday Things yang dirilis pada tahun 1988 dengan ide seperti Affordance, Silver,
mapping, feedback, and mental model. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah affordance. 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 Maknanya adalah makna dari bentuk. Kita tahu tombol, maka kita akan berpikir tombol itu kita gunakan untuk ditekan, bukan digeser. Jadi, jika kita menemukan sebuah bentuk tombol, maka kita akan langsung tahu kalau cara menggunakannya adalah dengan ditekan. Seperti itu. Itu adalah makna dari affordance. Lalu kemudian yang kedua adalah signifier. Signifier apa itu? Signifier itu tanda yang menunjukkan apa yang harus dilakukan. Seperti menekan tombol, menggeser pintu, yang dimana pintu itu harus digeser, mendorong pintu jikalau pintu itu pintu dorong. Kurang lebih seperti itu. Mapping adalah hubungan wajar antara tombol dan hasilnya. Yang keempat adalah feedback, yaitu adalah kritik dan saran pengguna. Jika pengguna itu merasanya tidak nyaman, maka kita gagal. Dikatakan sebagai UI UX design. Yang kelima adalah mental model, yaitu adalah buat desain agar sesuai dengan harapan pengguna. Maksudnya adalah kita membuat desain untuk memudahkan pengguna, bukan untuk kesenangan diri kita sendiri. Karena UI UX design itu bertujuan untuk mendesain suatu produk agar mudah digunakan untuk pengguna, bukan untuk kesenangan sendiri. Jika pengguna itu senang, nyaman, dan bahagia saat menggunakan desain kita, maka kita akan dikatakan sebagai UI UX designer yang berhasil. Itu adalah UI UX designer yang berhasil itu adalah UI UX designer yang dimana desain mereka berhasil membuat orang betah menggunakan produk kita yang telah kita buat atau nyaman, bahagia, dan mudah. Itu adalah sejarah panjang dari UI UX designer. Tidak disangka sejarah panjang UI UX design. Tidak disangka UI UX design sudah berada jauh ribuan tahun sebelum Masehi. Terima kasih telah menonton sampai akhir, dan video selanjutnya saya akan membahas tentang apa itu UI UX. Setelah kita mengetahui sejarahnya, mari kita berkenalan lebih dalam tentang UI UX design. Apa perbedaannya, kenapa mereka selalu disebutkan berdua, dan apa kegunaannya, dan apa tujuan UI UX design ini. Saya Adam Firdaus Apriano. Terima kasih telah menonton. Thanks for watching. See you the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.